Assalamualaikum Pak Sobiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Pak Sobiri, kita kemarin sudah melakukan beberapa tahap ya. Kita udah bagaimana kita merancang RPP ya. Kita merancang RPP-nya sama kemarin. Lalu dilanjutkan dengan ini, observasi kelas. Iya. Dan saya sudah menyimak observasi kelas di kelasnya Pak Sobirin. Kalau nggak salah di kelas 7D ya? Iya. 7D. Alhamdulillah bisa mengikuti sampai selesai dan saya melihat sendiri bagaimana suasana di sana. Saya ingin tanya dulu sebelum kita mulai sampai ke tahap nanti ya. Saya ingin tanya gini ke Pak Sobirin. Saya punya angka 1 sampai 10 lah. Saya punya angka 1 sampai 10. Kira-kira Pak Sobirin setelah melakukan proses pembelajaran kemarin, Pak Sobirin ada di posisi mana? 1 sampai 10. Saya tidak terlalu pede ya, jadi 7 saja. 7. Oke, berarti sekarang ada di posisi 7 Iya, ya. 7. Sekarang saya ingin tanya juga, Pak Sobirin setelah melakukan proses pembelajaran kemarin, kira-kira yang baik dari pembelajaran Pak Sobirin apa? Oke. Yang pertama begini dulu, kemarin saya merasa yang saya rencanakan di RPP itu terlaksana. Itu yang pertama. Terlaksananya ya metodenya dan alokasi waktu yang direncanakan di RPP sesuai dengan RPP, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya menemukan anak itu belajar dengan model kooperatif dengan teknik hijau, itu sangat membantu anak untuk belajar. Sangat membantu anak. Ada lagi yang selain itu, Nah, yang sudah baik lah. yang sudah baik itu ada dari, kan kita menghadapi bukan barang ya, menghadapi manusia yang heterogen yang bermacam-macam. Ada saja yang di luar harapan kita. Misalnya ada 1 atau 2 anak yang lesu, yang lain itu aktif belajar, ada yang lesu, ada yang tidak nyambung dengan temennya, 1-2 anak itu. Berarti Pak Sobirin memandang hal itu sebuah kendala. Wah, benar. Atau apa? Itu sebuah Itu kendala. kendala yang harus diatasi. Kendala. Selain kendala yang Pak Sobirin barusan, kan Pak Sobirin sudah menyebutkan anak yang tidak termotivasi, mungkin Ya, maksudnya ya, lesu. Ya, Lesu bahasa Madura ya, lesu gitu ya. ya. Tidak termotivasi atau malas untuk mengikuti proses pembelajaran yang Pak Sobirin lakukan dengan metode Jigsaw tadi. Iya. Apakah Pak Sobirin pernah mengidentifikasi atau mencari akar permasalahan? Ya. Apa yang menyebabkan anak itu menjadi malas atau tidak termotivasi untuk mengikuti pembelajaran tersebut? Ya, ya pernah. Karena kita sudah proses belajar sudah lama ya. Dalam tahun ajaran baru ini saja sudah lebih 7 bulan kan, sudah lebih 7 bulan sudah teridentifikasi. Namun identifikasi yang saya lakukan itu tidak sepenuhnya 100% maksimal. Sebelum saya koordinasi dengan wali kelasnya, dengan guru-guru yang lain yang juga ngajar di kelas itu, apakah sama hasilnya dengan saya. Nah, ini saya sudah mengidentifikasi. Kira-kira akar permasalahannya apa, Pak? Akar masalah itu motivasi. tersebut. Motivasi anak, ya. Itu ya. Motivasi anak yang ada problem yang perlu dibenahi di situ. Gini juga, setelah mengetahui itu Pak Sobirin ya, ini mungkin pengalaman dari proses pembelajaran sebelumnya juga. Iya. Apakah Pak Sobirin sudah pernah melakukan sebuah langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut? Mungkin pengalaman-pengalaman sebelumnya ketika Pak Sobirin menghadapi anak yang seperti itu. Iya, pernah. Pernah. Apa yang Pak Sobirin lakukan waktu itu? Langkah pertama, saya
cari tahu latar belakang anak ini, caranya saya menghubunginya itu bisa diagnostik yang sudah dilakukan oleh BK di saat mereka baru masuk di kelas itu, kelas 7 ya, kelas 7D. Dan juga dalam prosesnya orang itu kan bisa berubah. Oke, dulu anggaplah sebulan yang lalu mereka baik-baik saja, kemudian sebulan sekarang kok berubah. Nah, itu saya akan tanyakan, dan saya sudah tanyakan, dan kemudian akan tanyakan juga kepada wali kelasnya dan guru lain yang ngajar di kelas itu. Apakah trik atau perlakuan tersebut yang dilakukan Pak Sopir ini yang barusan itu ya, apakah ini ada hasilnya bagaimana? Efektif atau sudah ini? Hasilnya efektif. Dengan tahu saya latar belakang anak ini, saya mudah untuk merumuskan pemecahan masalahnya terkait dengan metode apa yang pas untuk mereka. Saya pelajari itu. Namun pada proses pembelajaran kemarin waktu supervisi, Pak Sopir masih menemukan ini, masih menemukan kendala itu ya. Nah, setelah Pak Sobirin melakukan perlakuan atau ide Pak Sobirin untuk menyelesaikan masalah itu sebelumnya ya, dan itu sudah dirasa efektif ya sama Pak Sobirin. Namun kemarin hari apa itu ya kita ya, itu masih ada beberapa anak. Kira-kira ada berapa anak itu ya Pak Sobirin? Dua. Hanya dua anak ya. Satu itu memang kebetulan lagi sakit satu anak itu. Gitu. Jadi itu tidak masuk masalah teknis sekali itu. Yang satunya begini, jadi latar belakang keadaan anak di keluarga, satu momen dengan momen lain kadang berbeda. Bisa jadi sekarang dia sedang galau atau bagaimana, sehingga pengaruh ke minat belajarnya saat itu. Minat belajarnya. Ya, saya lihat apa yang dilakukan Pak Sobirin dengan mencari latar belakang anak yang menyebabkan hal itu terjadi dan lain sebagainya, tadi saya sudah mendengarkan. Namun masih ada. Mungkin meminimalisir ya, mungkin sebelumnya ada berapa orang yang kemarin waktu dilakukan observasi masih ada. Mungkin ada ide atau gagasan baru dari Pak Sobirin untuk mengatasi kendala yang dalam tanda kutip ya berulang-ulang seperti ini ya. Berulang tapi tambah sedikit volumenya. Ada peningkatan lah berhasil. Mungkin ada ide apa gagasan yang baru dari Pak Sobirin? Ada. Jadi ide saya tetap mengetahui dulu, mendiagnosis masalahnya dulu, ini anak kenapa, kemudian saya akan memberi dosis cara belajar, cara mengajar saya, terus media pembelajaran yang variatif, menyesuaikan dengan dan mengakomodir semua latar belakang dan minat belajar mereka. Itu tetap akan saya tingkatkan. Oke, dari situasi seperti ini, apa yang sebenarnya kondisi yang Pak Sobirin harapkan? Yang saya harapkan anak itu belajar dengan enjoy, dengan senang, menikmati proses pembelajarannya sebagai pengalaman belajar mereka. Itu yang saya harapkan. Jadi anak itu belajar juga terpaksa. Di rumah sudah terpaksa mungkin dengan tugas apa, di sekolah masak juga terpaksa kan juga. Jadi saya pengen mereka itu belajarnya senang, jadi enjoy, senang. Nah tentunya hasil dari pembelajaran juga tercapai. Berarti tadi Pak Sobirin sudah menyebutkan sebenarnya beberapa ide-ide yang sudah bagus ya dengan mendiagnosis anak ya. Saya ingin tanya dulu Pak, proses diagnosisnya ini seperti apa Pak Sobirin prosesnya? Langkah-langkahnya seperti yang tadi sudah disampaikan itu. Jadi langkahnya ya saya bekerja sama, berkomunikasi dengan wali kelasnya, ya, berkomunikasi dengan guru yang juga mengajar di situ. Itu yang paling tahu tentang suasana kelas itu, karena kita satu kelas, maksudnya satu ngajar di kelas yang sama. Berarti apakah anak ini juga begitu di pelajarannya lain? Tentunya guru yang lain kan juga bisa punya referensi. Kalau nanti sudah ketemu bagaimana, kalau misalnya memang anak ini di pelajarannya juga begitu, juga masalah seperti itu, berarti kan solusinya kan tentu kita harus berkomunikasi juga, dan akan saya panggil anak itu, saya beri penguatan, motivasi, penguatan dengan cara yang bijak juga.
Mungkin, nah ini bagus sekali ya. Mungkin Pak Sobirin bisa menceritakan juga ke saya ya, saya ingin tahu juga tentang langkah-langkah secara terstruktur. Nah, untuk seperti yang Pak Sobirin di gagasan Pak Sobirin tadi ya, sudah bagus sekali. Cuman saya ingin Pak Sobirin bercerita tentang langkah-langkah yang terstruktur nantinya, ya. Mungkin setelah proses ini agar apa ya, ide atau gagasan Pak Sobirin dalam menyelesaikan permasalahan itu menjadi lebih efektif lagi, lebih efisien lagi, dan lebih maksimal lagi. Oke. Ya, tentu secepatnya itu akan saya lakukan. Hasil dari supervisi ini akan saya tindak lanjuti dengan langkah-langkah terstruktur, dan juga saya akan komunikasi juga ya dengan Pak Evan sebagai coaching saya. Nah, ini namanya pembelajaran, dan saya juga dalam belajar terus mencari informasi-informasi baru yang bisa jadi sekarang saya belum tahu informasi cara trik atau jitunya, bisa jadi setelah ini saya tahu setelah begitu. Jadi langkahnya akan saya segera lakukan hasil dari supervisi ini untuk bergerak. Dari percakapan dari tadi mungkin saya ini ya, memberi penegasan kembali bahwasannya yang akan dilakukan Pak Sobirin ini akan lebih intensif utamanya ya, daripada yang sebelum observasi kemarin ya. Yang mana di sini Pak Sobirin, saya ingin menegaskan saja ini ya, apa ya, akan melakukan komunikasi lebih intens ya. Mungkin dengan wali kelas dan teman sejawat untuk apa tadi, mengetahui latar belakang anak ini ya, dan apakah sama anak ini sikapnya di pelajaran yang lain seperti itu yang saya dengarkan ya. Kira-kira target Pak Sobirin kapan ini dilakukan? Tadi barusan sudah bilang secepatnya. Mungkin Pak Sobirin lebih mempunyai target lagi kapan? Oke, target yang saya secepatnya besok akan saya eksekusi langsung eksekusi untuk yang 7D, karena saya mengajar 6 kelas itu dengan masalah-masalah yang berbeda, dengan juga trik yang berbeda. Tapi cara yang sama untuk mendiagnosis itu, saya berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Saya kira ya ide atau gagasan Pak Sobirin ya luar biasa ya barusan. Memang komunikasi itu salah satu kunci, dan mengetahui latar belakang dari anak untuk menyelesaikan sebuah permasalahan itu ya memang adalah kunci utama untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Oke, mungkin sebelum ini berakhir ya, saya ingin tahu dulu harapan Pak Sobirin setelah proses coaching ini ya, setelah percakapan ini tadi 1 sampai 7 Pak Sobirin ada di 1 sampai 10 Pak Sobirin ada di 7. Setelah ini kira-kira targetnya Pak Sobirin ada di berapa? 10 dong. 10. Harus ideal 10. Iya. Ya, luar biasa sekali ya. Saya yakin Pak Sobirin bisa melaksanakan dengan baik lah. Karena saya lihat waktu observasi itu ya sangat luar biasa dan bagus sekali bagaimana responnya anak-anak terhadap metode yang digunakan Pak Sobirin. Dan saya lihat sudah mayoritas anak-anak mengikuti dengan baik. Malah saya kemarin itu tidak mendeteksi 2 anak yang disebutkan Pak Sobirin karena mungkin saya tidak terlalu memperhatikan secara keseluruhan. Saya cuma memperhatikan bagaimana Pak Sobirin menerapkan metode itu sendiri yang sangat menarik. Mungkin saya terbawa ke suasana itu ya. Namun saya kira Pak Sobirin ya bagus sekali sampai sedetail itu mendeteksi anak ya seperti itu, dan sudah mengungkapkan dan mempersiapkan apa yang akan dilakukan setelah ini untuk meminimalisir itu. Bagaimana perasaan Pak Sobirin sekarang setelah ini? Saya tentunya sangat berterima kasih dan juga bangga. Program seperti ini, coaching seperti ini sangat membantu saya secara pribadi. Karena apa? Karena belajar itu harus terus.
belajar. Memang ngajarnya sudah lama sih, cuma karena keadaan sudah berbeda, pengetahuan sudah berkembang, teknologi sudah berkembang, anak yang masuk itu sudah berbeda dengan anak yang kita didik tahun kemarin. Nah itu salah satu media untuk juga ikut belajar melalui coaching ini. Ini sangat bermanfaat bagi saya, tentunya bagi pendidikan secara umum. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, dan juga terima kasih juga ke Pak Sobirin. Banyak hal yang saya dapatkan dari tahapan-tahapan yang sudah kita lalui, terutama dalam proses pembelajaran kemarin. Ya, saya anggap ini sharing ya, kita sharing. Yeah. Jadi saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman juga dari dalam proses ini. Mungkin itu saja, Pak Sobirin ya. Yeah. Cuman nanti kapanpun kita butuh sharing lagi, butuh sharing lagi, kita masih bisa gitu. Kita siap. Masih bisa. Saya selalu siap untuk diajak sharing lagi. Siap. Oke. Ini itu saja ya. Iya, iya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ya.